Oke, oke. Silakan, silakan. Oke. Ya, Saya dulu nih. Gini, saya hanya ingin memberikan sebuah pandangan dulu kepada saudara. Jangan sampai nanti Anda malu kan ya. Iya, iya. Kita lihat saja Oke. siapa yang malu nanti. Oke, oke, oke. Baik. Jadi dikatakan di dalam kitab Ibrani yang tidak diketahui siapa penulisnya. Loh, kok lari ke Ibrani? Itu Allah dulu kenalkan. Saya kan mengatakan Inilah kalian samamu. nggak tahu diskusi coba. Gitu kan? Mulai. Bukan, kenalkan Mulai dulu kan, Allahmu, mulai. nanti saya kenalkan Allah Enggak, saya, baru kita saya lanjut cuma diskusinya. tidak ingin kamu malu aja, makanya Loh, kamu saya yang kasih malu loh pandangan dilihat dulu. orang. Tidak Kita mampu kasih kau bicara pandangan tentang dulu. Allahmu. Saya kasih dulu pandangan, kan gitu. Pandangan dari Islam dulu dong. Ayo, silakan. Kalau pandangan dari Islam, oke. Oke. Jadi dikatakan dalam Al-Quran surah Di mute nggak teman-teman? Ya diam lah, makanya diam kau. Diam dulu. Jangan di mute. Tak ajarin dulu, tak ajarin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keberadaan dirinya dengan cara menciptakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah kami itu, Tuhan kami itu lebih dekat daripada kami kepada urat leher kami. Itu dalil. Nah, sekarang saya kasih perbanding di dalam kitab Ibrani Anda nomor 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi kalau sesuatu yang dilihat seperti ada yang nete, ada yang disunat, itu bukan iman, itu percaya. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan di surah Yasin dan surah Muluk bahwa pencipta langit dan bumi itu memang tidak terlihat. Nah, saya kasih lagi nih data kepada saudara ya, supaya Anda itu bisa belajar dengan baik dan bisa memahami sebelum kita jauh. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk dan tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Jadi iman itu adalah perwujudan dari sesuatu yang tidak terlihat. Dan pencipta langit dan bumi itu tidak terlihat oleh manusia di alam semesta ini. Semua yang terlihat oleh mata di alam semesta ini itu bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan. Silakan. Narasi Anda tentang Tuhan dulu, selayaknya saya. Anda boleh masuk ke Al-Quran dan boleh menggunakan juga Bible. Silakan. Oke, bentar ya. Saya ambil datanya bentar ya, biar enak. Ya. Jangan PDF ya, jangan PDF. Tenang aja, aman itu. Ini raja debat loh. Raja Congor tuh, Raja Congor tuh. Sebentar. Kita diskusi baik-baik aja lah, biar ada edukasi buat penontonnya. Oke, ini udah dapat. Bentar, Memang harus baik lah, kau udah gentar. Kau udah gentar sekarang, makanya harus baik. Oke, saya buka dulu bentar ya teman-teman. Saya akan perkenalkan tentang Tuhan saya nanti ya. Tuhanmu dulu perkenalkan. Jangan kemana-mana dulu. Iya, betul. Perkenalkan betul. dulu Yesus itu. Baik, jadi Tuhan begini kau ini. teman-teman ya. Ya, silakan. Di dalam kekristenan jelas bahwa Allah yaitu hakikat. Kok Lalu Allah? rujukannya, ya ini Maksudnya Allah ini apa? Maksudnya ini Allah. bentar dong, ini yang saya bilang disiplin ilmumu nggak ada Maksudnya loh. Allah itu apa? Maksudnya Giliran dari awal kamu aja Anda ngomong, sudah salah. aku diam. Coba. Dari awal Anda sudah salah. Dari awal Anda sudah salah. Bro, Jangan kalau Allah, jangan kamu Allah. itu pintar diskusi, Yahweh atau apa nih? Jangan merusak tatanan bahasa yang ada di negara yang kita cinta ini. Gunakan bahasa Indonesia dengan nanti betul. kata Tuhan Allah atau nanti apa nih? lain waktu kita diskusikan, oke? Enggak, Tolong jangan Anda pakai jangan Allah, jangan potong. pakai Allah, Bro. jangan pakai Allah. Kebiasaan Anda, kebiasaan menggunakan Oh, ini tipu-tipu. mengalihkan topik teman-teman ya. Bukan. Nanti Saya kita sangat bahas kata menghargai. Allah setelah ini Saya kita bahas kata sangat Allah. menghargai forum ini sehingga saya minta Anda mendudukkan baik. kebenaran pada porsinya. Baik. Saya langsung uji kamu. Nah, gunakan Apakah Yahweh atau Theos, Alif silakan. alif lam lam ha tulisan apa? Itu Alif bahasa lam ha? Arab. Oke, bahasa Arab. X Oke. itu huruf hijaiyah. Oke, jangan gemetar. Huruf Alif lam lam ha tulisan Latinnya- apa? Huruf Latinnya Yang saya tanya, alif lam lam ha tulisan apa?
Oke. Ini yang Tuhan maksud. Begini Jadi mau jangan saya malu, diskusi sama jangan saya. malu, jangan malu. Loh, justru kamu yang akan saya permalukan. Kristen jangan malu pencuri menggunakan alif lam lam Tuhanmu ha sendiri. dari Kristen Arab. Jangan kau malu gunakan Tuhanmu sendiri. Paham kau? Langsung main mute. Jangan kau gunakan Tuhannya umat Islam kau demi kejam. untuk Kau menjual yang menggunakan Tuhan Tuhannya orang. palsu dari Roma Kau itu. yang mencuri. Jangan kau malu, jangan malu, mencuri. jangan malu, jangan malu menggunakan Tuhanmu. Udah. Sembahanmu kau pakai. Jangan kau pakai sembahan umat Islam, Udah macam pakai anak-anak, sembahanmu tengok. sendiri. Jangan kau malu, jangan kau malu. Kalau Inilah. kau ingin berdebat dengan saya saatnya sekarang kau mengerti arti sebuah Malu. kebenaran. Oke? Kau pencuri kau. Hei, jangan kau Bahas permalukan alif lam lam. agamamu. Kalau kau Gunakan mau Kristen Arab, kau curi. berdiskusi itu Lalu kau tujuannya untuk mencapai kebenaran. Tapi kalau dasarnya sudah Yang nipu untuk apa? Kalau dasarnya Di-mute. sudah nipu untuk Di-mute, apa mute. diskusi? Kalau dasarnya sudah penipuan untuk apa? Kau jangan pakai Tuhannya umat Islam. Kau pakai Tuhanmu. Kau pakai Tuhanmu. Kau pakai tulisan Kau pakai Tuhanmu. Kau jangan kau pakai Kau Tuhan. pakai Tuhanmu. Jangan Kau kau malu pakai pakai Tuhannya Tuhanmu. orang. Jangan malu Jangan pakai pakai. Tuhanmu. Jangan pakai. Pakai Tuhanmu. Jangan kau pakai Tuhannya umat Islam. Pakai Tuhanmu. Biadab. Orang Kristen ini kenapa nggak mau pakai Tuhannya? Kenapa? Ada Kristen nggak di sini? Hah? Ada nggak Kristen? Kenapa agamamu tidak mau memakai Tuhanmu sendiri? Kenapa? Malu. Malu pakai Tuhan kalian sendiri, malu. Kata Allah itu bukan diperuntukkan Ya. khusus untuk agamanya Bang Suma. Iya, oke, kalau tapi begitu orang Kristen dapat kata Allah ini dari mana? Jadi, Bang Suma, Jadi nggak usah kau pakai jurus tipu-tipu. Saya tanya, dari mana Kristen agama jajahan ini, penjajah ini mengambil kata Allah itu dulu? Jawab. agama kami bukan agama penjajah. Itu Anda menjajah akidah umat Islam dengan mengambil istilah Allah. Oke. Oh, tidak. Oh tidak, Kami kalau yang tidak, disitu. sekarang kau tunjukkan dari mana asalnya kata Allah itu Anda ambil. Bacot kau, bacot. Dari mana kalian mengambil kata Allah? Jawab. Madu. Congor kau. Dari congor mana? kau, Jangan Mas, congor. congor Memang saya kau. congor. Memang saya congor. Saya paling Orang congor kalau ada Kristen penipu naik ke sini. yang masuk duluan Berhenti di kalian tanah menipu. orang. Berhenti menipu. Berhenti. Pakai nama Tuhanmu. Pakai nama Tuhanmu. Pakai teos. Jangan kau malu. Pakai nama Tuhanmu. Hargai Tuhanmu itu. Hargai Tuhanmu yang rela mati digantung di pohon. Hargai. Jangan kau pakai Tuhan umat Islam. Pakai nama Tuhanmu. Udah, enggak usah kesurupan. Udah bisa Enggak, bukan tenang. kesurupan, bukan kesurupan dulu, bro. Istighfar Berdiskusi itu, Iya. berdiskusi itu tujuannya mengajarkan kebenaran. Kalau Anda mengawalinya jangan dengan kesurupan. tipuan, kebenaran apa yang Iya, mau kita Anda buktikan sampaikan? siapa yang menipu. Jangan main mute dong, oke? Oke, baik. Sekarang saya tanya, dari mana Anda mengambil Udah, kata dari Allah? Dari mana Anda mengambil kata Allah? Tanya dari bahasa Indonesia, kau pencuri alif lam lam ha dari Arab. Oke, baik. Kristen Dari Arab. bahasa Paham Indonesia. Kau? Kalau dari Bunda Rahma, silakan kita cari bahasa Indonesia Siapa? kata Allah di KBBI. Diam kau. kau Diam kau penyembah Yahweh, diam. Kau diam, kau Penyembah panjang, Yahweh, kau diam. aja nggak tahu, kau bodoh kau. Penyembah Theos, diam kau biadab. Kalau kau berani bodoh kau kau. buka kameramu. Hei, Berat kau kau, berani kau. kau buka kamera. Kau hanya bisa berdebat 70 kilometer. hanya suaramu saja kau. Babi. 10 kilometer, Pemakan anjing. anjing kau. Pemakan anjing kau biadab. Penyembah manusia, setan. Kau mau diskusi baik, kau pakai agamamu. Ya Kau pakai ampun. Tuhanmu, sembahanmu. Ini lagi betina satu ini. Dari mana kau ambil kata Allah? Dari mana kau curi kata Allah itu? Tunjukkan, mana? Siapa yang curi? Lah kalau Aku tidak lahir- curi dari mana kau dapatkan? Dengar Bang Suma, aku lahir Alkitab sudah ada ya. Nenekmu kiper, berarti kau dari lahir sudah diajari untuk nipu. Nih, kau lihat nih, kau baca, kau pakai mata nih, baca nih. Ini kalian yang merusak tatanan agama di negara ini. Coba kau lihat. Nih KBBI. Baca itu, pakai lubang hidung kalau matamu nggak sanggup. Diskusi, tapi kalau cara-cara tipuan yang kalian pakai nggak pakai sama kami. Tuh, baca. Apa tuh? Itu huruf A, itu bukan hijaiyah, itu huruf Latin tuh. A-L-L-A-H. Merupakan nama Tuhan dalam bahasa apa? Bahasa apa itu? Arab. Bahasa Arab. Cobalah kalian waraslah sedikit nampak, wahai penyembah Yahweh. Wahai penyembah dewa, waraslah sedikit. Waras sedikit.
Kami mengingatkan kalian, diskusi terjadi memanas karena kalian mengajarkan agama kalian awalnya dengan cara tipu-tipu. Karena memang diajarkan oleh Paulus. Filipi 3 nomor 18, Filipi 1 nomor 18. Memang caranya agamamu diajarkan dengan cara tipu-tipu memang. Sakit kalian kan? Memang begitu dalilnya. Makanya perbaiki sesuatu yang rusak, diperbaiki. Jangan selalu diulang. Nih, saya simpulkan ya saudara-saudara Kristenku ya. Kata Allah yang kalian baca itu asalnya kalau Anda gunakan bahasa Indonesia adalah nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Nama Tuhan. Kuulang lagi ya. Allah yang kalian pakai itu adalah nama, bukan gelar. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Hargai bahasa kita, hargai bahasa Indonesia. Hargai ya. Sampai sini udah paham. Jadi Kristen itu bukan penyembah Allah. Kristen itu penyembah Theos. Iya, benar. Mau sehebat apapun kalian bernarasi, kalau Anda melabrak kemudian ilmu pengetahuan percuma. Macam si raja sesat tadi itu, raja pelintir yang hanya bisa sembunyi di balik pohon. Tidak main sama kita. Paham ya? Ibu ini siapa sih namanya? Broto. Udah paham ya bahwa nama Allah yang kalian didoktrin sebelum Anda lahir itu sudah dipakai untuk menipu, untuk mengajarkan agama dari barat ini. Saat ini juga kalian harus sadari. Inilah yang menyebabkan Islam Kristen berdiskusi, berdebat sampai memanas. Paham ya sampai situ ya teman-teman? Paham ya? Ibu, paham ya? Tuhan ibu itu namanya Theos. Nah, Tuhan Anda itu namanya Theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Berarti sembahan kalian bukan Allah, sembahan kalian namanya dewa. Dewa Bapa, Dewa Yesus, Dewa Merpati. Itu sembahan kalian. Jangan kau ikut-ikut ke masuk Islam. Jangan. Mari kita saling menghargai ya. Mari kita saling menghargai. Dudukkan agama kita pada tempatnya. Jadi sebutkan sembahan-sembahan kalian. Dewa Bapa, Dewa Yesus, Dewa Burung Merpati atau Dewa Roh. Gitu ya. Dah selesai. Lanjut teman-teman. Raja Wali, biasa aja kau. Iya, kami punya Allah Tuhan Yesus Kristus. Kami punya Allah hebat. Kalian bilang Allah kalian, Allah yang disembah oleh Ibrahim. Dengar gini. Raja Wali dengar ya, dengar. Raja Wali, kau diam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam dulu sebentar, biar paham pelan-pelan. Diam dulu sebentar ya. Aku ini orang, diam dulu lah kau diskusi, gak bisa gantian, woi. Gantian bicara, dengar ya. Aku ini orang yang bodoh, yang nggak pernah baca kitab. Udah, ketika aku buka Al-Qur'anku, ku tengok terjemahanku, nama Tuhanku A-L-L-A-H. Ini sama nih ya, 5 huruf ya. Allah, udah. Saat itu ku buka Bibelmu. Loh, di Kejadian 1 ayat 1 ada pula di situ A-L-L-A-H. Loh, kok sama? Diam dulu lah kau, woi. Macam orang Kristen kau diskusi. Diam dulu kau, biar paham kau penjelasannya. Macam orang Kristen kau diskusi. Udah. Jadi ketika aku buka di Bibel kau, sama namanya ini, Allah juga. Nah, aku sebagai orang awam bingung lah, loh, kok bisa sama ini? Diam dulu lah, bising kali. Gantian bicara. Jadi ketika aku lihat itu nama yang sama, aku bingung ini. Ya, aku nih yang awam nih. Bingung dulu, nanti dulu kau bicara macam orang Kristen kau. Heboh kali kau diskusi, gantian bicara. Gila kau ya, gantian bicara. Ini kita bicara ini aja sebagai orang bodoh, nggak usah kita ke dalam kali. Aku orang yang bodoh ini ya. Ada 2 nama Tuhan yang sama di sini. Ya, ini diam dulu. Kau bisa nggak bicara? Kau bisa nggak diskusi? Nanti dimaki kau nggak terima. Macam orang Kristen kau gantian bicara. Macam apa nih orang Kristen ini lah? Nggak ada beresnya diskusi. Satu-satu bicara. Ini kita bicara sama-sama, kita nih orang awam. Kita sama-sama orang awam. Gitu juga sebaliknya. Ketika kau buka di Bibel kau ada A-L-L-A-H. Kau buka Al-Quran kami ada A-L-L-A-H. Ini bingung.
Nggak mungkin dua nama Tuhan yang sama, beda ajaran. Ini sekarang mana? Siapa ini sebenarnya? Tuhan siapa yang benar ini? Nah, merujuknya kemana? Ke teks original lah merujuknya. Nah, di original Al-Quran kami ada di situ Allah. Nah, sekarang di original kalian ada nggak Allah? Itu aja. Merujuk ke original ada nggak? Selesai, cuman itu aja, simple kok. Kalau ada ya udah. Bang Blender, kalau nggak ada ya udah sadar diri. Kita kasih lihat dulu Bang, izin. Oke ya, siapa itu Oten? Nah lihat ya. Di sini kalau kita di Kisah Para Rasul 14:11 ya, Kisah 14:11 ini dewa ya. Lihat ya Oten ya, teman-teman Oten nih. Dewa. Kita klik dewa ini apa? Dewa. Apa itu dewa? Theos ya. Lihat nomornya 2316 Theos. Kita ke originalnya. Lihat dewa toh, dewa. Kita lihat originalnya 2316. Nih, apa? Theos, 2316. Theos. Ini Greeknya ya, Yunaninya nih Theos. Original Bible-mu nih Theos. Kok jadi Allah di sini? 2316. Kok jadi Allah di KBBI? Padahal sama dengan dewa. Di apa namanya, di Bible-mu. Padahal dewa kan? Kalau dewa udah bener, jangan pakai Allah. Harusnya dewa nih dewa. Inilah kejahatan kalian, Theos. Nih. Yang benar ini Theos, yang benar terjemahannya itu harus dewa. Nih. Dewa 316. Jangan kata Allah pakai, dewa udah benar. Ya kan? Nah, Theos nih. Jadi kalian harus cerdas, jangan mau dibodoh-bodohi lagi. Lembaga penerjemah harusnya dewa, dia ganti situ Allah, dia samakan dewa ya. Kita ke Korintus 8. Kalau itu baru benar tuh. Nah, ini. Kalau kita di sini, nah, ini kok jadi Allah di sini? Nih. Kok jadi Allah di sini? Padahal Theos itu sama dengan dewa tadi nih. Dia kasih di sini Theos. Padahal Allah, dia ambil kata Allah, dia curi kata Allah. Nih. Ya ingat ya, 2316. Dewa tadi udah bener tuh. Nah. Theos. Harusnya dewa. Kita masuk ke terjemahannya. Jelas Ten? Udah jelas? Francis sore malam. Francis. Nih, terjemahan Indonesianya nih. Bentar lagi host. Satu lagi. Nih, terjemahan Indonesianya nih ya. Indonesia, Yunani. Dewa, Theos. Nih. Jadi enggak ada itu Theos Allah. Itu karena kau mencuri, kau ambil di dalam Al-Quran kami. Nah, dewa itu harusnya Theos, di original Bible Theos harusnya dewa. Enggak nyambung kalau kau pakai kata Allah, itu kau maling. Oke, gitu aja. Lanjut. Francis, monitor. Adel, monitor. Francis, oh Francis. Mana Gurunda? Inilah sebabnya terjadi sama kalian ya. Ini keributan sama kita ini. Masalah nama Allah ini. Kalian kok nggak mau lah, apa ya?
Kayaknya mancing keributan. Inilah kami, ini dinistakan loh. Ini hak kami untuk memperjuangkannya. Ini hak kami untuk memperjuangkannya. Cari aja di teks original kalian. Kalau ada bisa kalian tunjukkan di teks original Bible kalian, berhenti. Berhenti kami. Nggak akan pernah ganggu lagi. Lakum dinukum waliyadin. Selesai. Itu aja, simple kok. Tunjukkan aja di teks originalnya. Tanpa ada teks original maka tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Batak. Original lah. Atau apabila dari original diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah, tunjukkan datanya. Udah, sesimpel itu kok. Makanya kadang-kadang kalian di sini ya, kalian kan punya pendeta, kalian punya sekolah teologi. Mereka suruh jangan kalian, jangan kalian tumbal, kita yang ribut gara-gara kalian. Kalian nggak paham, pendeta kalian yang paham. Datangkan kemari, dudukkan sama. Mana PGI kalian tuh mana? Satukanlah. Tapi kalau kalian bertahan seperti ini ya udah, kami juga bertahan. Kami nggak mau ribut. Ini aja permasalahan, nggak bisa kalian buktikan. Kalau udah nggak bisa buktikan, akuin lah. Mana panggil? Jangan kita yang ribut. Kalian korban juga, ya. Kalian korban. Jadi jangan kita yang ribut. Panggil pendetanya, Pak Pendeta. Ini orang tuh setiap hari Pak Pendeta bahas agama kita aja Pak Pendeta. Kan kau yang paham. Kau lah maju kemari Pak Pendeta. Gitu kan lah. Mana PGI kalian? Dudukkan mereka yang paham tentang ini semua. Jadi biar kelar. Ini kalau nggak kayak gini aja kita ribut. Kami pun malas ribut sama kalian. Cuman keras-keras kalian aja kalian bawa. Kalian tunjukkan, nggak usah kesana-sana. Tunjukkan yang sekarang siapa yang jago ahli teologi. Tunjukkan sekarang di teks original ada terjemahan, ada tulisan Allah. Udah, tutup, selesai. Lakum dinukum waliyadin. Udah selesai. Cuma simpel aja kok. Kami kan ada teks original kami bahasa Arab, teks original kalian bahasa Yunani. Nah kami tunjukkan di original kami ada nama Allah. Nah di original kalian ada nggak nama Allahnya? Kalau nggak ada ya udah, sadar diri. Jangan keras. Kalau nggak PGI kalian, pendeta kalian bawa kemari, biar kalian jangan jadi korban gitu loh. Ini aja masalahnya. Kami pun nggak mau debat sama kalian. Tanya Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan 3. Jawabnya 1. Sakit kepala kami ngadepin kalian. Lanjut. Gurunda, assalamualaikum. Kena report ya Gurunda? Yang tadi kena report ya? Kayaknya waktu ngadapin si Haleluya itu tuh. Ini ada Ardios apa? Assalamualaikum Bang Juma, Bang Blender, kaum muslimin semua di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Iya, pesan aja buat yang saudara-saudara di atas, jangan kasih kendorotannya Bang. Siap, aman. Bang Juma juga, saya sih selalu pantau untuk koma-komanya, terutama untuk Bang Juma, Bang Blender, terus semua apologet muda Indonesia, Islam Indonesia lah. Jadi jangan khawatir Bang kalau untuk yang masalah report segala macam, laporan segala macam, kita selalu siap, selalu menjadi tameng di belakang. Saya dari tim saya Kapolri Bang, ya Bang. Masya Allah, jazakallah Bang. Ya, udah banyak juga beberapa akun dari Oten-Oten yang sudah kita proses. Alhamdulillah. Ya, dari aparat keamanan juga welcome sama kita Bang, karena memang secara kebenaran memang benar gitu. Kita bukan mengada-ngada. Jadi intinya mereka baliknya mereka yang terzolimi gitu. Pikir mereka, asumsi mereka yang terzolimi, mereka yang diinjak-injak, padahal kan enggak gitu, kebalikannya gitu. Ya kalau di komalnya Islam ya masih wajar lah kalau saya lihat-lihat, tapi kalau di komalnya Oten itu udah luar biasa itu Bang, luar biasa. Padahal muslim yang naik enggak yang aneh-aneh, tapi dihantam aneh-aneh. Nah kalau yang kayak tadi ini wajar dihantam, saya aja berani bilang asu itu sama orang itu tadi itu kampret. Siap Bang. Makasih banyak atas dukungannya Bang. Siap. Saya izin turun Bang ke bawah aja. Oke Bang. Sehat selalu ya Bang. Bang Blender, Bunda. Siap Bang. Oke, siap. Assalamualaikum Bang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si Burut mau tanya apa lagi lo Burut? Burut, kira-kira udah sepakat nggak kau dengan kami tunjukkan tadi data? Kau nggak gunakan lagi Allah, kira-kira?
Hah? Aku tetap pakai. Ah, kan tengoklah. Kenapa dia palsu-palsu suaranya ya? Takut kelacak ya? Dia palsu suaranya. Enggak juga. Kau takut dilacak ya? Kau mau menghujat ya? Sehingga kau palsu suaramu. Tidak, dari tadi saya tidak menghujat. Mudah-mudahan suaranya begitu terus. Jadi supaya nanti kalau kepulang ketemu istrinya yang nggak dikenal sama istrinya, biarin aja. Terusin aja suaramu begitu, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Lagi pula aku nggak menghujat kok. Yang bilang lu menghujat siapa? Aku mau bertanya nih. Nggak boleh. Ya sudah. Ya sudah. Mau apa? Pergi sendiri dia. Takut suaranya nggak berbalik. Ya, Fransiskus, Muslim apa Kristen Fransiskus? Fransiskus dari tadi minta naik terus tapi nggak ngomong. Nggak asik deh, itu aja baper malah turun. Ih, males. Bang Daman sehat ya, Bang Daman? Sehat-sehat, alhamdulillah. Tapi aku lagi nunggu Oten berbicara terbalik. Aku lagi nunggu Oten satu aja untuk satu pertanyaan dikit aja. Mantap. Karena ibaratnya begini, walaupun kita setujui pun, misal kita setujui, oke, orang Kristen kami setuju lah, anggaplah kami setuju bahwa pemakaian lafal Allah lebih duluan dipakai oleh orang Kristen. Kita anggap setuju. Terus kita tanya ke mereka, bisa nggak mereka mempertanggungjawabkan seperti ini? Kenapa serapan katanya harus ke Arab? Padahal begitu banyak negara yang tidak menggunakan kata Allah. Misalnya orang Inggris pede dengan kata-kata Lord dan God, gitu kan? Kalau kita tanya, kalian Indonesia serapnya ke Arab kenapa? Terlalu suka sama bahasa Al-Quran, jatuh cinta sama bahasa Arab, terlalu indah bahasa Arab. Kenapa? Cie suka bahasa Al-Quran, kan gitu. Bisa nggak mereka pertanggungjawabkan kenapa harus ke Arab gitu? Jawabannya gampang. Jawabannya adalah kalau serapan katanya ke Burundi, sulit untuk dikenal. Itu jawabannya. Sulit untuk memurtadkan orang Islam. Allah itu bahasa Indonesia, Glock. Oh, oke. Izin. Ya, terus. Izin. Bang Fransiskus. Halo, Bang. Bang. Nah, langsung hilang, langsung nyelam dia. Bang. Nggak bisa diajak, udahlah, lanjut. Signal, hahaha. Ini orang. Andika, selamat malam Kristen Muslim. Andika, Kristen Muslim Andika. Ini kan udah malam begini, jam berapa ya? Yang gue pikirin kira-kira ini si Topik udah makan malam belum dia ya? Apa dia masih ada rokok ya? Ada bisa prediksi udah makan malam dia apa? Diservis sama Oten toh? Oh, udah makan ya? Oten yang biaya hidupnya katanya. Makan saya aja ini dibiayai sama Oten kata dia. Ya, oh, berarti udah makan dong kalau gitu. Ya iyalah pasti dibiayain lah. Yang dikasih makannya aja daging babi, gimana sih? Ya siapa tahu dikasih kalau daging babi ya. Seandainya belum makan, ya ada nggak teman-teman di Medan anterin dia makan lah, kan kasihan loh orang kalau misalnya kelaparan kan gitu. Tapi kalau sudah ada ya sudah. Kita kan ini hanya ingin membantu dia nganterin makan malam. Tapi kalau sudah ya sudah. Misalnya kalau nggak ada rokok apa sih rokoknya si Topik? Ada yang tahu nggak? Ya anterin lah. Si Akang kan dulu berteman sama dia, Kang. Enggak, saya nggak punya teman orang cebol. Intabe minal gosir, hati-hatilah sama orang yang badannya kecil, karena kepalanya dekat sama liang waduk. Gauli. Gamauri. Nah, lanjut. Kalau si Agatha kira-kira tidurnya makannya nyaman nggak ya kira-kira ya si Agatha nih?
Ya enggak lah, semua media sudah memberitakan penghujatannya kan. Pasti dia ini makan tak nyaman, tidur tak nyenyak. Tenang penonton. Bentar lagi akan ada video. Pak Arti, Bang Zuma maafin aku kan sebenarnya aku nggak mau. Kemarin ada videonya Agatha itu mengaku dia udah dapat nggak videonya, mengaku dia Muslim, 17 tahun menjadi Muslim. Udah dapat Bunda Rama? Enggak, belum. Saya spill ke Bunda Rama nanti di ya. Tunggu saya cari dulu. Bang Blender. Mana Bang Blender nih? Bang Blender. Hilang dia. Nggak, aku mau tanya ke Bang Blender tuh gini. Bang Blender percaya nggak? Biasanya yang Muslim tuh wajahnya berseri-seri, mukanya nggak kotak. Ini muka kotak ngaku Muslim, percaya nggak Bang Blender? Nah, Bunda Rama itu di spill tuh. Buka tuh. Udah nyampe, ya udah nyampe Bunda. Di spill dulu. Wah, hebat juga tuh cara berbohongnya ya. Bunda dibuka. Diputar. Cara hidupnya kan. Si Paulus kalau dengan dustaku. Enggak senang hidupnya kalau enggak berdusta. Ya. Gedein suaranya Bunda. Jauh kali itu. Islam. Oh, itu dia tentang Islam dan agama. Aduh, apa enggak? Bentar, orangnya belum ini, belum masuk. Ya ini baru. Kan, ya betul udah baca semua. Oh, mantan Islam. Oh, berarti murtad ya? Iya. Umur Islamnya berapa tahun, Kak? 17 tahun. Oh. Beda-beda tipis sama kau, In. Kakak udah berapa, Kak? Apanya? Aku? Udah sekarang iya umur berapa? Sekarang 20. Beda-beda dikit sama kau. Nah, itu tadi. Laisa Kabislis Kakak bisa kesentuh ambil agama itu dari mana, Kak? Ini saya. Berlogika. Karena tadi analogi saya gitu loh. Yang dibawa jangan nggak dituntun, nggak dituntun secara langsung, Kak. Dituntun maksudnya gimana? Kayak kakak sekarang kan lagi ngingetin kalau agama yang ini benar. Saya itu belajar. Saya cari tahu, saya mengenal Allah, saya mengenal Tuhan yang satu, sehingga saya bisa membandingkan mana yang benar, mana yang tidak. Baik secara iman maupun secara moral, bahkan secara logika. Jadi kedua agama ini saya bandingkan, saya compare dengan moral, dengan iman, dan dengan akal. Iya. Ketiga ini saya pakai. Karena manusia itu pasti bermoral, manusia itu pasti berakal, manusia pasti beriman. Yang dibutuhkan manusia ketiga ini. Udah, ini masuk delik hukum ya. Dia ngaku-ngaku murtadin padahal dia Kristen dari lahir. Namanya aja bukan itu ya. Jadi dia 17 tahun menjadi Muslim. Intinya ya ini 17 tahun menjadi Muslim. Dia mengenal Allah katanya. Terus kemudian dia pindah ke Kristen karena dia punya iman, punya moral, punya logika, dan punya akal. Itulah kira-kira begitu teman-teman. Hebat kan si Agatha ini. Kenapa sih harus kayak begini gitu loh. Tuh silakan ditanggapi. Ya kalau nggak nipu kan bukan Kristen namanya. Ayo Ade Daman. Katanya karena dia berakal, dia bermoral, berlogika, sehingga dia pindah ke Kristen. 17 tahun menjadi muslimah. Hebat kan? Ayo, karena bermoral. Sekarang gini, saat kita menipu sesuatu itu bermoral tidak? Berarti itu satu kaidah kata yang telah dia khanati. Yang kedua, yang dia berakal. Dia berhasil mengatakan Tuhannya itu kuat di dalam chipset akalnya ataupun mekanisme deskripsi akalnya. Dia mengatakan Tuhannya Sang Maha Awal, dia juga akan mengatakan Tuhannya Sang Maha Akhir. Padahal di tahun 2024 didapati satu teks bahwa Tuhannya itu dilahirkan. Di mana Sang Maha Awal? Di tahun 2024 bahkan dia belum pernah ngopi dengan Tuhannya dan melihat wajah Tuhannya.
di mana sang maha akhir. Untuk menunjukkan apa? Itu hanya klaim semata. Berarti dia mengkhianati kaidah bicara, kaidah diksi dia, yaitu kaidah yang kedua, kaidah berakal. Menunjukkan apa? Dia mengaku bermoral, dan kedua dia mengaku berakal. Padahal dia dan monyet itu sama aja gitu. Karena gini ya teman-teman ya, monyet juga punya anatomi sama seperti manusia, sama punya tangan, sama punya kaki. Bedanya antara monyet dan manusia, manusia diberikan akal dan monyet tidak diberikan akal. Maka saat diberikan akal, justru akalnya tidak dipakai. Maka klasifikasi manusia hanya monyet yang ganteng. Maka si antara Agatha dan monyet, Agatha itu hanya monyet yang cantik. Karena dia mengatakan dia berakal, justru dia mengkhianati akal gitu teman-teman. Tadi ada yang komen di bawah, KU aja sama Agatha kalah. Coba dilihat di VT saya, siapa yang kalian banggakan kemarin, si Elia itu. Nah, saya cuma berdebat dengan dia di ranah filsafat aja, dia udah muter, udah nggak tahu mau kemana gitu. Itu yang kalian banggain, yang sosok filsafat itu. Karena gini ya teman-teman ya, orang yang berfilsafat itu paling kurang dia nggak akan Kristen, paling kurang dia ateis. Kalau dia mengatakan berfilsafat tapi masih Kristen, itu filsafatnya harus ditanya lagi tuh. Karena dia mengkhianati hukum kausalitas, hukum sebab dan akibat. Sebab Tuhan dilahirkan, maka akibat yang timbulkan berarti Tuhan tidak maha awal. Sebab Tuhan dimatikan, maka menimbulkan sebab kausalitas ataupun akibat daripada kausalitas tersebut apa? Tuhan itu tidak maha akhir. Karena dia berakhir. Gitu. Tuh lihat tuh Kristen komen di bawah. Kok filsafat bang? Teologi kok pakai filsafat? Filsafat itu ranah kita berpikir. Gini ya, perbedaan mantik dengan filsafat. Mantik itu ataupun mekanisme cara kita berpikir agar logik. Filsafat itu hasil fikir. Banyak itu teolog-teolog Kristen yang kemudian mendalami filsafat mengatakan apa? Jesus is mitologi. Apa itu arti Jesus is mitologi? Yesus itu sama seperti Malin Kundang, kisah yang sifatnya mitologi, yang hanya bisa diambilkan filosofisnya. Yang kalian makan hari ini adalah filosofis daripada Sang Maha Kasih Yesus. Tapi seorang Yesus itu kalian akan menolak di dalam akal kalian, bukan di ranah omongan kalian. Sebagai dia itu dipandang Tuhan. Banyak hal yang kemudian harus kalian tolak. Pertama, di dalam ilmu filsafat ada yang namanya kontradiksi itu tidak bisa menyatu dalam satu wadah. Apa contoh? Hitam tidak akan pernah bisa dikatakan putih saat dia hitam. Dan putih tidak akan pernah dikatakan hitam saat dia masih putih. Gerak tidak akan pernah bisa dikatakan diam saat di satu waktu. Sama seperti kalian mengatakan Tuhan itu maha kuasa, makhluk itu maha lemah. Tapi dalam satu waktu, yang maha kuasa ada di dalam maha lemah dalam satu wadah. Maka tercampurlah antara lemah dan kuat. Bercampur dalam satu waktu kita katakan lemah dan kuat, itu ditolakkan dalam akal. Maka kalian itu resmi divonis sebagai monyet yang ganteng doang. Tapi akal nggak pernah kalian pakai gitu teman-teman. Artinya menurut dia ini kita ambil analogi terbaliknya ya. Si Agatha ini 17 tahun dia menjadi muslimah. Saya ulang sekali lagi teman-teman. Karena 17 tahun mempelajari selama dia muslim, karena dia beriman, bermoral, berlogika dan berakal, akhirnya dia murtad ke Kristen. Kalau kita ambil analogi terbaliknya, kira-kira kalau si Agatha ini sudah menjadi Kristen, imannya kira-kira itu masuk logika, masuk akal nggak? Tentu harus didiskusikan begitu ya. Masuk anal Bang Andi, masuk anal. Ya itu kan loh. Logika terbaliknya kan begitu. Apa sih yang ingin dicapai ya? Karena ini misionaris juga, menggoda lawan bicaranya itu kebetulan muslimah. Tapi pinternya ini anak santai aja tuh menanggapinya. Kenapa bukan Adek Darman yang kira-kira dihadapi gitu ya? Dan atau bukan kita salah satunya. Jadi ya kalau 11-12 sama saya udah. Ada di VT saya itu perdebatan saya dengan dia. Saya bawa filsafat saja itu. Saya nggak bawa Al-Quran, nggak bawa apapun, filsafat doang.
gelagapan itu dua dia sama Elia. Itu Elia ada, si Agatha ada. Gelagapan dia buat saya bawa itu. Saya bawa semua teologi termasuk kehinduan. Mereka mengatakan apa? Agama kami lebih awal. Oi, Yahudi lebih awal sejarahnya pada kalian. Karena gini, kenapa kita di-announce di dalam Al-Quran itu afala ta'qilun dan afala tadabbarun, bukan afala yakraun. Karena apa? Kalau afala yakraun, teks itu bisa menipu. Hari ini Daman bisa dituliskan Tuhan jika diyakini oleh banyak orang, kemudian ditradisikan dan diwariskan, suatu saat saya akan dituhankan. Karena ada teks yang mengatakan saya Tuhan. Sama seperti teks yang mengatakan Yesus Tuhan. Mereka percaya semua itu apa? Teks. Seakan pernah terlihat. Padahal mereka secara tidak langsung tidak pernah bisa memungkiri mereka tidak tahu Sherlock alamat Yesus ataupun bertemu dengan Yesus, bahkan melihat wajahnya Yesus. Sehingga kemudian menerka tentang Yesus. Ingatlah wahai manusia, ada 3 mekanisme akal yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ada mekanisme pertama rasional untuk membuat kamu tahu mana benar mana salah, bukan bacaan dan ditradisikan. Karena ada satu ranah falesi apa? Kecacatan berpikir. Saat kamu berada di ranah bandwagon. Arti bandwagon, sesuatu yang tidak bisa kamu buktikan di alam nyatamu, agar tapi kamu percaya omongan orang daripada pembuktian sebelumnya, itu cacat pikirmu. Bang Daman kena pelanggaran, Bang Daman. Turun dulu Bang Daman. Kena pelanggaran Bang Daman. Gak tahu ada yang report. Ini Agis, Muslim Kristen Agis Nibiru. Agis Nibiru. Bang, Salam Bang. Ntar dulu Bang ya. Yang namanya akun Sinabela kalau nggak minta maaf besok kami proses ya. Aku proses ke polisi ya. Kau udah ngata-ngatain Islam ya di sini ya. Oh, udah biarin aja Bang. Udah itu nanti bawa ya. Enggak Bang, nggak terima aku Bang. Iya. Typing ngata-ngatain Islam Bang. Boleh Bang, silakan lapor Bang, boleh. Enggak, itu typing-typingan anggap aja diblokir aja udah. Enggak usah Bunda Nora, itu. syukron Bunda Nora. Buang-buang Ya, waktu buktinya aja ada kalau. ya. Iya. Iya Bang, iya Bang. Makasih ya Bang ya. Iya. Semangat selalu Bang, sehat selalu Bang. Iya. Ya, jadi kembali ke topik yang tadi. Kok bisa berani-beraninya ya mereka ini berbohong di media sosial ya, demi untuk membohongi orang gitu loh. Bayangkan kalau seorang Agatha mengaku menjadi muslim selama 17 tahun, padahal latar belakangnya Kristen dari awal gitu loh. Kok bisa senekat itu? Kok bisa berbohong gitu loh? Apa gitu kira-kira yang ingin dicapai? Kalau bisa disimpulkan ya, ya gimana Pak? Orang yang kayak gini kalau nggak bohong ya nggak ada jualan gitu. Gitu kenapa? Padahal katanya berakal, berlogika. Kontrol. Hah? Apa itu? Sabar dulu lah kalau orang ngomong debat ya. bawa nama ibu lu. Nggak boleh dong. Debat nggak boleh bawa nama ibu lu dong. Kalau naik ke sini jangan bawa kebiasaanmu di rumah. Kalau kebiasaanmu di rumah berbicara kotor kepada keluargamu, orang tuamu, jangan bawa ke sini. Malulah kau. Iyalah, nama mamanya sendiri dibawa-bawa ke sini. Teman-teman di tab-tab layar tembusin 1M ya, biar kuat komalnya. Ini udah ada 2 korban nih yang kena report. Naiklah ke sini bermoral dikit. Jangan bawa kebiasaan hari-hari lah gitu loh ya. Nanti habis di sini kamu kembali ke rumahmu ya silakan berbahasa apa kek gitu loh. Sama kedua orang tuamu atau sama keluargamu gitu. Kalau di sini jangan. Hormati dirimu gitu ya. Jadi kembali bahwa isi Agatha ini kalau nggak bohong memang nggak bisa dagang. 17 tahun menjadi muslimah. Terus dia katanya berakal, akhirnya dia murtad. Hebat kali cara berbohongnya ya. Nekat loh orang berbohong kayak gini. Ya hanya orang-orang sesamamu aja yang bisa kau bohongi. Supaya kau dapat donasi kan itu intinya. Wih hebat ya Agatha, ternyata dia murtad. Dulu 17 tahun menjadi muslim. Wah kita donasi dulu dia yuk, murtadin dia. Kira-kira menurut kalian semua di sini yang berhasil dibohongi siapa? Ayo, siapa blender yang berhasil dibohongi oleh Agatha? Kristen. Iya, saudaranya sendiri. Selamat sore, selamat malam, saudara-saudara. Kira-kira. Selamat malam. Malam Kristen ya. Ya, saya Kristen. Ayo hadapi blender. Blender hadapi itu.
Main kita yuk, main yuk. Kalau blender kualitasnya nggak ada. Enggak. Kalau sama blender itu kualitasnya nol. Enggak. Kalau begitu saya tanya kau dulu ya, Du. Kamu percaya nggak kalau Agatha itu murtadin pernah menjadi muslimah selama 17 tahun? Kau percaya nggak? Kalau tentang Agatha sih saya nggak kenal banget. Jadi kita di sini kan ketemu. Saya nggak mengatakan kau kenal atau tidak, kau percaya atau tidak omongannya. Ya saya nggak bisa mengatakan, saya nggak bisa menjawab kalau saya tidak tahu kebenarannya. Cukup nggak bisa menjawab. Gitu aja. Oke. Boleh nggak orang menurut kamu cukup? Boleh nggak orang berbohong dalam hal dia bukan dari Islam tapi mengaku dari Islam? Boleh nggak orang berbohong di agamamu? Ya, siapa yang bilang berbohong? Boleh atau tidak? Ya kan Yesus mengajarkan katakan ya. Nggak, saya tanya dulu kau, brother, boleh nggak berbohong menurut kamu? Dalam hal prinsip gitu, nggak boleh ya. Jadi jelas, boleh nggak? Kamu punya Bible nggak? Kamu punya Bible nggak di situ? Iya punya. Oke, buka Filipi 1 nomor 18. Coba kita belajar bertanggung jawab ya. Iya, buka dulu itu. Iya. Kamu ini dari gimana hal sih? kecil kita belajar bertanggung jawab dengan diri sendiri. Iya. Ya, buka dulu, baca dulu, bantuin Bunda Rama buka. Bunda Rama buka dulu. Diam dulu. Diam dulu. Saya kok ikuti arahnya di sini kalau berdiskusi, Bro. Bunda Rama coba bantuin buka Filipi 1 nomor 18. Suruh Yadu siapa sih baca. Kamu punya data nggak di situ, Bro? Bunda Rama kerja dulu. Silakan. Bunda Rama menjauh lagi kali ini. Atau kamu yang baca deh, Filipi 1 nomor 18. Belajar lah, kita itu belajar bertanggung jawab. Iya, baca dulu itu baru kau bertanggung jawab. Filipi 1 nomor 18. Biasakan dirimu bertanggung jawab. Nggak bisa diskusi juga nih. Saya bacain. Inilah yang dipergunakan Agatha dalam hal apapun, termasuk mungkin Anda juga di dalamnya. Saya baca ya. Filipi 1 nomor 18. Apapun tujuan mereka, itu bukan masalah bagi saya. Yang penting berita tentang Kristus tersebar luas, baik dilakukan dengan alasan yang tulus maupun tidak. Kalau yang lain masih ada TB-nya, saya baca TB-nya dulu ya. TB-nya saya baca. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Inilah yang dipakai Agatha untuk memberitakan Yesus. Mau berbohong, tidak berbohong, berbohong itu tidak masalah. Yang penting beritakan Yesus dengan apapun caranya. Silakan kau ya dulu. Saya belum persilakan. Kau tanggapi Filipi 1:18 maksudnya apa? Silakan. Filipi 1:18. Kau punya Bible kan? Baca dulu. Oke, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Yang saya tanya ini apa sih poin yang Anda sampaikan di sini? Kan tadi Anda udah baca ya, coba cerangilah yang Anda baca. Jadi bro belum dapat poin dari ayat ini. Enggak, saya mau belajar sama Anda, kan Anda pinter. Oke. Oke. Nah, ini dari ayat 18 ini tentang kesaksian Paulus dalam penjara, ya.
Di dalam ayat 18 itu dia menyampaikan ya, Kristus diberitakan ya, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Jadi ada dua cara untuk memberitakan di situ ya. Baik palsu maupun bisa palsu dan jujur. Nah, seringkali orang ya dalam menyampaikan Injil, mereka itu menyampaikan ya ajaran di luar Kristus ya. Yang disebut palsu itu yang seperti apa dulu? Apakah menyembunyikan kebenaran atau melenceng dari kebenaran atau mengikuti ajaran Kristus itu? Jadi kalau kepalsuan di sini, ajaran palsu di sini ya bisa dikatakan seperti orang-orang yang tidak mengakui tentang ketuhanan Yesus. Berarti ada nabi palsu. Stop dulu ya. Anda udah menerangkan tadi dengan jujur. Jadi ada dua cara memberitakan Yesus Kristus. Pertama adalah palsu, kedua adalah jujur. Coba Anda bagaimana caranya memberitakan Yesus dengan kepalsuan? Bagaimana caranya? Silakan. Ya. Oke. Orang kalau memberitakan Injil dengan kepalsuan, ya, mereka mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia itu hanya manusia. Itu adalah Injil palsu yang menyembunyikan kebenaran. Itu. Jadi itu yang disebut kesaksian palsu. Tetapi ketika kita mau tetap menyampaikan Injil dengan jujur, dengan benar. Jangan ya, jujurnya dulu, kepalsuan dulu. Jangan, kan ada dua. Ya, saya ulang ya. Makanya saya ulang nih. Bagaimana caranya Anda memberitakan Yesus Kristus dengan penuh kepalsuan? Gimana caranya? Ya kan bagi saya yang memberitakan Injil dengan kepalsuan itu adalah orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu adalah yang memberitakan Injil dengan kepalsuan. Bukan itu poinnya. Diakui dia dua cara poinnya. Ya, paham nggak? Iya. Lanjut. Saudara yang nggak paham. Ya, maksudnya adalah, dengarkan. Maksudnya adalah terkait dengan orang-orang yang memberitakan Yesus baik dengan cara palsu ya, propasis, berdusta, mengelabui atau mencari-cari dalil atau bagaimanapun, intinya cakupannya adalah nipu dan seterusnya. Itu Paulus tetap bersukacita dan akan tetap bersukacita. Maksudnya pengikut Paulus menyebarkan tentang Yesus dengan cara bohong, dengan cara tipu-tipu, dengan cara palsu, dengan semangat yang dipalsu-palsukan. Kata Paulus, aku tetap bersukacita. Kalau di Islam kan tidak boleh mengajarkan tentang Allah dengan cara-cara bohong. Harus sesuai dengan keadaan. Kalau di agama Anda boleh, itu dalilnya Filipi 1:18 ada kata propasis. Nah, yang ditanya Bang Handi, bagaimana caranya Kristen mengajarkan orang tentang Yesus dengan cara mengelabui? Mungkin dengan cara menganggap Yesus itu Tuhan meskipun tak ada tentang Yesus itu adalah pencipta atau Tuhan. Mungkin itu maksudnya. Jadi jangan Anda bawa lari terlalu jauh dalil yang ada di Bible saudara sendiri. Tetapi tidak mengapa. Maksudnya apa itu? Tidak apa-apa, artinya boleh. Boleh. Dalam bahasa Yunani itu tis. Oke. Tidak apa-apa. Tidak mengapa. Anda mau berdusta, Anda mau jujur, Anda mau menipu, Anda mau mengelabui, asalkan mengajarkan tentang Yesus, aku Paulus tetap bersukacita. Agama ini sudah dari dasarnya udah nggak benar. Dari cakupan-cakupan cara penyebarannya itu syarat dengan hal-hal yang tidak benar. Silakan Anda jelaskan kenapa kemudian Paulus membenarkan, mengajarkan tentang Kristen, tentang Yesus, meski dengan maksud mengelabui. Apa maksudnya seperti itu? Silakan. Ya, itu kan poinnya dari atas sebenarnya ya.
di ayat 15 itu menerangkan ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Itu ya. Tetapi ada pula yang memberitakan dengan maksud baik. Artinya penjelasan nomor 15 ini terkait dengan 18 itu. Jadi orang yang dimaksud dengan maksud palsu itu adalah orang yang memberitakan Injil karena dengki dan perselisihan. Sedangkan orang yang memberitakan dengan jujur, ya, itu adalah memberitakan dengan maksud baik. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, apa sih yang masalah dengki dan perselisihan? Apa yang terjadi di sana? Itu yang perlu. Jadi kita jangan menyimpulkan bahwa melakukan kesaksian palsu. Jadi jangan menyimpulkan. Nah, harusnya kita harus tahu dulu ini apa yang terjadi sehingga ini kata-kata Paulus ini bisa keluar. Ada latar belakangnya gitu loh. Ya. Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan boleh berbohong dalam memberitakan. Karena dulu itu ya di jemaat-jemaat yang Paulus layani banyak ya jemaat-jemaat yang seringkali konflik dengan jemaat yang lain karena menganggap diri mereka karena menganggap diri mereka lebih baik dari yang lain. Makanya Paulus di surat-suratnya itu sering menegur, ya, makanya dia menegur tentang kita ini satu tubuh, saling memperlengkapi. Kita itu memiliki karunia yang berbeda-beda tetapi saling melengkapi. Jadi Rasul Paulus ya memberikan nasihat bahwa tidak perlu Anda menyombongkan diri kamu memiliki karunia. Ya. Dah, habis waktu. Lanjut, Bang. Jadi itu perselisihan yang terjadi di sana. Udah kepanjangan, dah. Lanjut, ya. Bang. Jadi silakan. Jadi harus paham teksnya dulu itu. Saya paham, saya ngerti. Saya mengerti. Bahkan Paulus ini kan memberikan ruang. Ada orang yang memberitakan Yesus karena dengki. Ada yang memberitakan karena perselisihan. Ada juga yang memberitakan dengan maksud baik. Ya. Mereka ini memberitakan Yesus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui atau palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Paulus membenarkan kok. Ada orang yang memberitakan tentang Kristen karena dengki. Ada karena perselisihan. Ada juga yang memberitakannya dengan maksud baik. Lalu apa kata Paulus? Mereka itu memberitakan Kristus karena kasih. Jadi kalau ada orang memberitakan Kristen atau Yesus karena dengki, karena perselisihan, semua itu kata Paulus diberitakan karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Bible.